kebongkar anakku. Terus ada juga ciri dari karakter guru dari SMA tuh ternyata ada di kuliah. Kayak dosen, ini materi tolong kerjakan, saya ada mau nongkrong ter. Saya ada acara. Aduh. Berhubung nih penerima anak-anak baru nih, Ya. jadi menarik ya untuk kita kupas sebenarnya. Kenapa sih gitu? Kok kalian ini adalah korban yang mengambil jurusan yang tidak populer, yang konon katanya tidak populer di Indonesia? Yuk kita bagi-bagi sedikit, mungkin setelah podcast ini akan banyak pengetahuan ya bagi anak-anak baru yang merasa tersesat, mungkin bisa mengambil jalur seperti kalian gitu. Ada Sultan, kemudian ada Ikram ya. Apa kabar puasa? Alhamdulillah baik, Bu. Kayak ibu. Jangan kau bongkar anakku. Gak apa-apa, biasa ya, kebiasaannya ketemunya di kelas ya kan. Walaupun cuman berapa satu mata kuliah, satu atau dua mata kuliah kan. Oke, nggak apa-apa tuh, biasa tuh. Gimana, sehat. Puasa sehat? Puasa lancar. Lancar. Ada bolong? Belum ada. Belum ada. Sengaja dipancing untuk dilihat gitu. Ternyata nggak terpancing. Oke, selama puasa gimana aktivitas di kampus sehari-hari? Kayak biasa, sejauh ini masih kayak biasa ya, karena belum libur nih. Belum libur, oke. Tugas masih kayak biasa, ya paling ya capek, aus biasa lah. Iya, ya namanya juga anak-anak. Anak-anak yang udah gede. Banyak Ikram udah. sendiri kayak mana? Sama aja, kalau minggu pertama, minggu kedua tuh kuliah, Wah. Ini udah libur nih. Udah Jadi libur. biasa aja kegiatannya kalau ada kawan ngajak keluar gitu. Oh, keluar. Kayak ngopi, perkopian lancar. Malah Itu lancar. ya, nggak boleh kurang. Cepat kali kita jawab. Kalau tadi kayak kalau dibahas kuliah tuh kayak ya biasa. Tapi itu kalau ketika ditanya masalah perkopian lancar. Oke, ini kita cerita sedikit ya. Kenapa kakak tertarik undang kalian gitu? Karena kebetulan tadi kan ada statement tuh bahwa ternyata kalian memilih jurusan yang tidak populer ya menurut survei entah dari mana nggak tahu ya. Ya, jurusan ilmu perpustakaan dan informasi ya. Kita nggak bahas mereknya lah ya, tapi kita bahas jurusannya nih. Mungkin bisa cerita sedikit gitu, kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan pada jurusan ilmu perpustakaan dan informasi yang konon katanya tadi kurang populer ya di Indonesia dan kurang sekali peminatnya. Mungkin Sultan dulu. Jadi tuh awalnya dari SMA tuh kan emang jurusan IPA. Nah, niatnya tuh emang ke teknik informatika. Oh, IT. pindah ke teknik informatika. Nah, setelah dari SNPTN sampai SBMPTN nggak lewat di jurusan tersebut. Ternyata kan nggak kelewat, bukan nggak mau. Oke. Terus nyari kan, nyoba di Mandiri. Mandiri lewat di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Karena jaraknya cukup jauh, jadi cukup menjadi pertimbangan lah di keluarga waktu itu. Terus kata orang tua, coba dulu di UIN gitu. Nah di UIN nengok kan, ini jurusan mana yang mungkin mau dicoba gitu. Coba kata mama ya coba ya dulu. Terus cari kan, waktu itu disaranin ambil yang bagian soshum. Oke, sosial humaniora. Nah karena soshum masih jadi suatu hal yang asing bagi Sultan karena belum pernah nyoba di mata pelajaran yang ada di soshum itu. Akhirnya pilihlah jurusan-jurusan yang kurang diketahui atau kurang didengar gitu. Salah satunya di ilmu perpustakaan. Nah kebetulan salah satu rumpun di ilmu perpustakaan itu juga belajar tentang web designer gitu, programming gitu. Programming. Jadi akhirnya pilihlah ilmu perpustakaan di bagian pertama. Berarti ini kesimpulannya kalau Sultan karena senangnya sih di ilmu desain atau web design ya, yang ngelihat kayaknya di perpustakaan ternyata ada ilmu itu yang harus dipelajari ya. Jadi makanya tertarik ngambil. Tapi kalau dilihat ujung-ujungnya bukan karena pilihan utama juga. Oke, nggak apa-apa. Banyak orang tersesat kok ngambil jurusan. Oke, kalau Ikram? Kalau Ikram pas pertama tuh Ikram kuliah sekolah di SMA Daya, IPS. Dapat SN. Daya mana? Daya mana? Samalanga. Oh, Daya Samalanga. Oke. Arongan. Dapat SN juga, cuman dapatnya karena orang-orang nggak kuliah. Dapatnya karena dikit orang kuliah, jadi diambil Ikram. Ikramnya kuliah. Ikramnya kuliah. Dapat SN terus ambil SN apa sih?
SN. Oh, SNPTN. Oke. SNPTN. Dapat SN ambil psikologi sama komunikasi. Komunikasi. Oke. Enggak lewat. Enggak SD lewat. juga sama enggak lewat. Oke. Sama juga kasusnya. Sama juga. Terus manusia kuat dan tersesat ini. ambil mandiri. Mandiri nggak tahu mau kemana lagi di UIN ya. Aku sedih kali dengarnya kalau yang kampus itu soal pilihan kedua gitu. Pertama ambil psikologi juga. Nggak lewat juga. Pilihan kedua ADM, administrasi negara. Yang ketiga baru ilmu perpustakaan gitu. Pertama kan pas lewat Ikram kasih tahu ke ayah, katanya jangan ambil. Disuruh ke swasta. Jadi Ikram mikir lagi kan, pas mikir biayanya kan nggak lumayan lah biayanya bukan di swasta. Karena ayah Ikram juga PNS nggak dapat beasiswa, nggak mungkin bisa daftar beasiswa kayak KIP tuh nggak bisa bukan. Terus pas itu Ikram mikir lagi, nggak apa-apa lah ambil aja itu jurusan itu kan. Ya udah pas Ikram bilang sama ayah Ikram, nggak apa-apa ambil aja. Nggak tahu kenapa disuruh ambil aja, nggak tahu kan. Oke, ya pokoknya inilah semuanya eksidental. Karena apa nggak tahu daripada nggak kuliah gitu. Nah, oke, ini udah berapa semester? Dua semester. Ya, jalan 2 semester ya. Nah, kemudian apa yang dirasakan ternyata selama 2 semester ketika kecimplung ke dunia yang memang di luar prediksi kalian ya, di luar cita-cita kalian. Mungkin Ikram dulu. Kalau selama 2 semester ini nggak banyak belajar tentang ilmu perpustakaan karena belum banyak materi tentang MK wajib ilmu perpustakaan kan. Jadi tentang di semester 2 ini kalau dibilang kawan banyak juga kan. Terus belum juga ikut organisasi belum. Kalau tentang tempat kuliahnya nggak nyaman lumayan. Iya, ada rencana mau pindah? Enggak. Atau kan depan kamera kali rencananya mau pindah. Enggak. Soalnya ada sekarang kan suka galau tuh ya. Genset. Oke, kalau Sultan. Kalau Sultan sendiri sejauh ini ya rupanya ilmu perpustakaan tuh nggak sesederhana itu. Karena kan pengaplikasian perpustakaan di sekolah gitu kan beda sama yang seharusnya tuh ada perpustakaan yang seharusnya seperti apa. Setelah 2 semester ini rupanya perpustakaan tuh jauh lebih complicated hal-hal yang dibahas. Jadi cukup merasa tertantang ya karena ini merupakan hal baru. Karena awalnya ngira paling susah di mata kuliah programming gitu. Rupanya ada beberapa mata kuliah yang cukup bikin kewalahan ke depannya. Contohnya udah diambil atau baru dengar-dengar mungkin? Ada yang baru diambil, ada yang dengar-dengar. Yang baru diambil tuh contoh kayak pelayanan. Pelayanan itu kan di perpustakaan tuh sebenarnya kan banyak pelayanan yang disediakan untuk mencakup pemustaka. Itu dari setiap pelayanan tuh kita harus tahu dan ngerti seperti apa layanan tersebut harus dijalankan seperti mana sebagainya. Terus yang mungkin mata kuliah yang belum diambil mungkin kayak desain, terus manajemen perpustakaan itu mungkin bakal seru. Ya bakal seru ya, kita tengok nanti ya. Bakal seru menghilang atau masih bertahan. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Ketika kita bahas ya memilih sebuah jurusan yang memang unpopuler ya. Sebenarnya di Indonesia sih yang kurang populer, tapi kalau di luar itu kan biasa kan. Apa yang terjadi ketika kalian berhadapan dengan teman-teman gitu? Kok kuliah di sini sih gitu. Kenapa nggak di sini sih? Wah, ini kan nggak ente banget biasanya ya. Gimana? Respon dari kawan-kawan apalagi pas bukber alumni kan pamer-pamer. Biasalah pamer-pamer. Pamer pencapaian. Pamer pencapaian ya, kuliah tuh pencapaian. Lama kali Mas. Oke. Kuliah di mana? Di ilmu perpustakaan. Ini kayak gantiin ibu Nini nih yang di perpustakaan dulu. Iyain aja. Karena kita belum punya kapasitas buat kasih tahu enggak sebenarnya gini kita belum waktunya gitu. Jadi ya responnya hampir kurang lebih sama ya kayak perpustakaan ya. Sedih gitu. Jadi pustakawan yang jauh dari orang-orang di perpustakaan selalu
Oke, kalau Ikram sendiri gitu. Kalau Ikram dari kawan-kawan kan banyak yang bercandain juga karena ilmu perpustakaan kerjanya apa nanti. Bilang nyusun buku kayak itu, jaga-jaga buku. Ikram enggak juga, belum masuk kalian enggak tahu bilang kan. Dari respon kawan tadi kan meremehkan jurusan ilmu perpustakaan. Jadi kalau dibilang apa grogi nggak tuh? Kalau dibilang apa nih? kalau apa tadi? Oke, tadi diremehin katanya. Jadi ketika diremehin gimana? Sudah banyak juga yang nggak tahu jurusan ini, ilmu perpustakaan ini. Karena ada di Aceh kan satu jurusan ilmu perpustakaan di itu di lembaga tuh kan satu. Jadi banyak yang nggak tahu juga. Di kampung-kampung juga nggak tahu jurusan. Iya, mungkin ya itu karena ketidaktahuan sehingga ya kesannya kan nggak populer, kesannya nggak keren nggak mentereng. Nggak jumpa ibu orang itu, coba kalau jumpa ibu gitu habis. Tadi bantai. Kena 2 SKS gitu. Oke, nggak biasa tuh. Nah, jadi ini kedepannya gimana? Apa tetap akan bertahan atau mungkin pindah jurusan? Kalau Ikram, jujur aja sih nggak apa-apa. Namanya juga podcast ya kan? Tetap bertahan. Kenapa bertahan? Karena ditanya. Karena emang udah nyemplung situ. Udah emang nyemplung. Karena udah nyemplung. Jadi karena udah basah gitu, bukan karena. Oke, kalau Sultan masih lanjutin kayak. Lanjutin karena kayaknya oke. Masih ada bahasa kayaknya. Oke, boleh lah. Oke. Kalau yang lain-lain nih selama perkuliahan gitu ya. Dunia mungkin kalau secara jurusan udah kita bahas ya. Kalau dunia perkuliahan, kalau kalian lihat ya, ini kalau menurut ibu ya, kalau ibu lihat kan kalian ini sebenarnya baru ya, maksudnya baru masa transisi dari SMA ke kuliah, jadi banyak hal-hal yang berbeda. Apa yang paling berbeda ketika di SMA dengan kalian tuh baru mau kuliah gitu? Dengan di dunia perkuliahan. Kalau Sultan mungkin yang bedanya tuh bagian manajemen keuangan tuh kan udah pasti terasa. Terus sama ya surviving skill lah, kayak masak, nyuci, ngurus rumah, itu kan cukup jadi PR lah kalau misalnya baru-baru terjun ke dunia perkuliahan. Kenapa kali nggak pernah ngapa-ngapain di rumah? makan tidur. Makan tidur. Oh. Okay. Paling gitu sih. Iya. Oh, jadi lebih ke kegiatan sehari-hari di rumah yang biasanya difasilitasi, sekarang semuanya serba sendiri ya. Kalau Ikram terasa bedanya pas di konsep belajar belajar SMA sama kuliah, waktu belajar itu. Terus jauh dari keluarga juga karena belum pernah. Alah, si Gli aja pun. Jauh. Ini anak mami nih kadang enggak dua-duanya. Enggak jauh ya sih. Iya sih, maksudnya kalau mau pulang kan enggak segampang itu. Mungkin dulu kalau SMA begitu ini ya keluar habis itu pulang ya. Kalau ini memang kehidupannya sendiri ya. Hal-hal lain gitu. Misalnya melihat sistem di kampus gitu. Ada tanggapan nggak misalnya? Apa bedanya dengan waktu SMA dengan kuliah? Kalau mungkin kalau misalnya pembelajarannya ya pasti beda lah keseluruhannya. Karena kan kalau misalnya dari SMA tuh misalnya kita punya mata pelajaran yang sama. Kemungkinan untuk dapat guru yang sama itu kan besar gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita kelas 1 tuh udah punya nama atau punya wajah sama satu guru nih, kalau bisa ketemu lagi otomatis terbantu gitu. Selamat. Kalau kuliah? Kalau kuliah kan beda gitu. Maaf dulu. Apanya yang beda kalau di kuliah? Kan nggak selamanya dosennya sama gitu, nggak selalu sama. Jadi kalau misalnya lebih susah untuk menyesuaikan diri sama karakter dosen, apalagi dosen yang punya rentan umur yang berbeda, gitu. Paling itu sih. Yeah. Kalau Ikram dari kawan-kawan yang memang dari daerah-daerah yang berbeda, ada yang dari jauh-jauh kali, jauh-jauhnya kemana tuh? Itu bahasa Aceh. Oh, juicy, kayaknya ada masalah, gampang lanjut. Kalau dari kawan, terus dari mungkin karena Ikram di sini asrama PD. Oh, asrama PD. Di Laksana. Okay. Kampung Laksana. Nggak bebas juga karena nggak terbatas waktu karena dibatasin sama asrama. Iyalah.
aturan ya mungkin Gitu karena aja. padahal kita pikir kayak kalau udah kuliah jauh dari orang tua kayaknya masalah waktu lebih longgar dan Lebih lebih longgar, bebas. Mungkin sengaja kali dikirim ke asrama biar nggak macam-macam cepet kali. Ya, oke mungkin kalau yang hal-hal lain ya yang kita mau bahas ini sedikit nih tentang perkuliahan ya. Sebenarnya kalau dilihat gitu, apa yang paling asik itu ketika belajar dengan seorang dosen, apa yang kadang-kadang kira-kira mau dikomplain, bukan dikomplain sih sebenarnya yang bikin kayaknya, kalau dosen kayak gini kayaknya kayak gitu. Ada. Oke, coba Ikram dulu. Kalau dari dosen itu pembawaan misal ngajar di kelas kayak mana. Karena ada dosen satu yang Nggak usah sebut nama lah, ini kan Ya. maksudnya kan masukan aja gitu kan. Ya, Awak pula nanti dipanggil. nggak dari respon kawan-kawan juga kayak itu. Bilang bosan lah inilah itulah, dibilang nggak asik gitu. Mungkin ada dosen yang memang pembawaannya seru kayak itu, wah. Jadi menurut dosen, kalau dari dosen tuh pembawaannya aja. Dari Mungkin maksudnya gini, cara mentransfer ilmunya mungkin ya. Oke ya. Jadi kalau flat kayak gitu bikin bosan, akhirnya menimbulkan gosip gitu ya. Oke. Saran ya untuk dosen ya, kalau ngajar tuh harus interaktif ya. Supaya apa mahasiswanya nggak bosan. Tapi kadang-kadang memang mungkin dosennya sengaja kali. Nggak tahu gitu. Oke, kalau Sultan sendiri. Kalau Sultan mungkin hampir-hampir mirip ya, di karakteristik dosen. Terus yang kalau di SMA kan materi hampir 90% tuh dari dosen, sisanya PR. Kalau di kuliah kan udah terbalik, jadi kayak dari dosen 10%, sisa dari mahasiswa. Terus ada juga ciri dari karakter guru dari SMA tuh ternyata ada di kuliah. Kayak dosen, ini materi tolong kerjakan, saya ada mau nongkrong saya ada acara. Aduh, bingung. Saya ada acara, tolong nih kerjain. Atau dosen yang ini tolong buat kelompok, buat makalah. Nanti kalau misalnya bapak nggak ada, silahkan presentasi sendiri. Jadi kayak mengangkat tangan gitu. Kayak lebih seru nih bahasa yang kayak gini. Kalian pernah ini nggak kasih tahu? Misalnya pernah menyampaikan nggak? Misalnya gini, kadang-kadang gini ya. Ini bukannya saya bela dosen ya, tapi mungkin gini, ada mungkin dalam sistem seorang dosen itu dia pingin mahasiswanya belajar mandiri, ngerti kan? Nah, sedangkan nggak semua mahasiswa itu kan paham bagaimana bentuk belajar mandiri, karena mungkin ini masa-masa transisi, jadi lebih kayak ngarapnya ya udah gitu, paham ya, semuanya harus dari dosen gitu. Pernah nggak misalnya mencoba mengkomunikasikan itu supaya misalnya jadi feedback yang didapat juga oleh dosen ya terjadi dalam komunikasi dengan baik ya. Yang penting kan cara ya. Gimana? Sejauh ini belum sih. Karena takut sama nilai. Jujur takut sama nilai gitu. Ini kelemahan yang bisa kita pegang nih. Takut sama nilai. Enggak, dia kan protes itu kan bukan berarti harus anarkis tidak sopan kan, enggak. Itu kan bukan protes sebenarnya, tapi lebih menjalin komunikasi ya. Kalau menurut Ikram sejauh ini enggak juga, tapi enggak tahu ke depannya. Mungkin kan udah keterlaluan. udah kelewat batas, nanti enggak tahu juga. Ya, mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau dilihat ya dari sistem mengajar menurut pandangan kalian, tapi bisa jadi salah ya. Berapa persen sih kalau di kampus tuh dosen yang menurut kalian ya kalau ngajar tuh asik gitu? Berapa persen yang kayak gitu? Asik bukan berarti asik ketawa-ketawa ya, karena gini, kalau ngukur kualitas mengajar tuh yang kita lihat kan proses transfer ilmunya, bukan hanya joking, ketawanya, paham ya? Karena deket misalnya sama bapak sama ibu itu gitu. Kalau menurut Sultan pribadi, yang dosen yang punya metode pembelajaran tuh ngajar yang relate sama generasi sekarang tuh mungkin sekitar 30% lah. Karena kan dosen-dosen muda tuh kan cukup jarang kita lihat di jurusan ilmu perpustakaan. Jadi nggak nyampe setengah lah yang relate. Oke, mungkin karena waktunya ya. Oke. Kalau menurut Ikram sendiri? Kalau menurut Ikram pas semester 2 nih bukan? Menurut Ikram ada beberapa orang, mungkin 3 sampai 2 orang yang memang ngajarnya ya gitu-gitu aja. Enggak misal enggak terlalu
interaksi sama mahasiswa gitu. Ngajar ngomong di depan sampai akhir gitu. Mungkin. Berarti bisa kalau Sulkan bilang 30%, berarti Ikram 70% sebenarnya udah oke ya. Ya mungkin itu aja. Mungkin kan kayak kita cerita tadi ya, gaya mengajar, atau mungkin ada masukan nggak dari kalian selaku mahasiswa nih supaya proses belajar mengajar tuh maksudnya lebih interaktif ya. Ada nggak masukan gitu. Misalnya oh kami tuh kalau belajar pinginnya kayak gini gitu ya. Ini karena podcast ya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan kampus ya. Ini jangan, don't take personally lah ya. I mean like this is just like pandangan gitu. Mungkin kalau belajar mungkin lebih lebih variatif ya. Maksudnya kan sejauh ini metode belajar sama-sama aja gitu, kayak datang dosen jelasin atau enggak kerja kelompok. Mungkin bisa dibuat terobosan baru, belajarnya turun ke lapangan kalau misalnya mata kuliah yang perlu untuk melihat kegiatan lembaga tertentu gitu. Oke. Gitu sih. Kalau Ikram lebih ke interaksi sama mahasiswa aja, Bu. Misal lebih sering misal interaksi, misal dari tanya jawab, misal nggak ngejelasin sampai pertama masuk sampai akhir gitu. Oke, jadi ya mungkin pinginnya gitu supaya selalu ada komunikasi ya dua arah ya. Biasa ya, mungkin itu juga catatan bagi kita semua ya. Walaupun gini, mahasiswa juga kadang-kadang sebenarnya harus paham juga sih, lain karakter tuh kan lain dosen tuh kan lain karakter ya. Tapi selama tujuannya baik ya, ya kita terima lah. Atau memang mungkin sebenarnya memang gaya mengajarnya seperti itu gitu ya. Di samping itu kayak gitu juga harus ngiri. Ada 10 orang itu harus kita sesuaikan dengan keinginan kita, kan nggak mungkin juga ya. Nah, kalau masalah senioritas gimana di kampus secara umum gitu? Kalau Sultan pribadi termasuk orang yang nutup diri ya dari kating-kating gitu, dari senioritas, karena untuk menghindari masalah itu sendiri, karena sejauh ini belum niat membuat ikut organisasi, jadi cukup menghindari interaksi sama kating. Jadi pengen fokus untuk akademik dulu. Gitu. Tapi organisasi itu penting loh. Ya. Ya enggak, maksudnya ini harus kasih tahu juga kan, karena kalau kalian nggak berorganisasi, ketika kalian keluar nanti di dunia bekerja tuh beda. Anak yang terlepas dari akademik kalian misalnya bagus ya, kalau kalian nggak pernah organisasi ya, cara kalian menghadapi masalah ya, lebih-lebih kalau di luar tuh membangun jaringan, itu semua kalian dapat tuh sebenarnya dari organisasi. Iklan sponsor. Bisa kita terkejut ya. Itu sebenarnya kalau boleh ya, Ibu kritik itu salah gitu. Sebenarnya ya, tapi ya kita diskusi ya. Ya boleh terima kan, boleh enggak gitu. Karena orang-orang yang survive ya, orang-orang yang berhasil hari ini adalah sebenarnya bukan hanya prestasi akademiknya bagus, tapi orang-orang yang memang punya komunikasi yang baik dengan orang-orang di luar lingkungannya. Paham nggak ya? Lingkungan itu kan bisa kita dapat dari organisasi ya. Nah, walaupun organisasinya terserah mau di kampus atau di ya lingkungan rumah atau di kampung kayak gitu. Oke. Terus ini juga menarik ini. Kenapa menutup diri dari senior? Sebenarnya kan senior itu kan bisa membantu dalam banyak hal ya. Gimana ya? Mungkin emang kurang suka berinteraksi sama orang-orang asing aja gitu, karena butuh waktu pribadi ya. Sultan pribadi butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri sama karakteristik orang-orang yang baru. Oke, gitu. Introvert, tuh 2 orang. Nih geng klan nih, welcome to dunia. Ya udah, besok kemari aja belajar ngurang kakak ini ya, belajar ngedit, belajar bikin konten ya. Oke. Kalau Ikram? Kalau Ikram pas di kuliah ini belum kerasa senioritasnya karena belum ikut organisasi juga, belum rencana. Tapi kedepannya ada rencana. Enggak, kita maksudnya gini, ngelihat senior tuh jangan selalu dalam konotasi melihat bahwa mereka tuh akan terlalu senioritas tinggi, enggak juga kan, tapi kan lebih ke komunikasi. Oke, lanjut Kram. Pas kerasanya pas di PBAK kemarin tuh, pas pertama-tama itu kerasanya aja. Pas kuliah nih enggak. Enggak, oke. Enggak pernah komunikasi juga. Enggak. Kenapa?
Kalian nggak merasa tuh misalnya dekat dengan senior mungkin dapat membantu kalian dalam banyak hal ya. Misalnya kalau kalian gini, kalau kita bergaul dengan senior tuh kan senior tuh kan biasanya kan akan memberikan banyak informasi. Cara menghadapi dosen ini gini loh gitu. Kita nggak bahas misalnya kalian diracuni ya. Yang namanya dunia perkuliahan atau dunia pertemanan tuh kan memang kayak gitu. Pernah nggak gitu? Karena kayak kalau kita masuk ke tempat yang baru, otomatis kayak kita mencari orang yang sudah duluan di situ yang dapat mengayomi ya. Nah, mungkin itu. Atau kurang berinteraksi dari kalian ya berarti ya. Iya. Oke. Pernah diajak nggak misalnya? Yuk gabung atau diajak gimana? pernah. Kalau diajak pernah. Tapi kata orang-orang kawan-kawan Ikram, ada beberapa yang memang ada yang menimbulkan masalah karena ngasih masalah. Senior juga pernah ngasih masalah ke adik-adik misal. Oke. Itu kita kurang paham ya, tapi sebenarnya mungkin ini juga catatan bagi senior ya. Sebenarnya adik letting itu dirangkul ya, jangan dikasih masalah ya. Walaupun kan ibu juga nggak tahu ya apa masalah yang dikasih. And I also don't want to know. Ya biasalah. Kalau udah kuliah tuh nggak ada masalah tuh aneh sebenarnya, paham ya? Iya kan? Nah, selama kuliah pernah nggak ngerasa kayak gitu? Susah kali ya ternyata jadi mahasiswa ya. Ternyata susah kali jadi tumbuh dewasa. Mending di SMA aja lari-lari. Sangat ketawa tuh. Ada yang kangen masa SMA gimana? Pastilah ngerasa ya, karena selama kuliah kan udah pasti beda atmosfer kehidupan kan beda. Itu udah jauh dari keluarga, apa-apa sendiri gitu. Pasti ada kerasa harusnya di SMA tuh lebih menikmati gitu, menikmati masa-masa SMA gitu. Rindu masa SMA pasti ada gitu, karena beda, lebih seru masa SMA karena tingkat belajar itu kan nggak seintens ketika kuliah gitu. Kalau di SMA ada PR, ya udah nggak usah buat, besok datang pagi belajar kurikulum merdeka datang pagi lihat punya kawan udah selesai. Everyone do that. Kalau kuliah kan nggak bisa gitu, ada makta kelompok, tugas besar, jadi ya gitu lah, ada. Jadi masa-masa indahnya kayak berakhir gitu. Berakhir. Karena kayak kalau Ikram gitu. Kalau Ikram dulu SMA karena SMA di Dayah. Di Dayah. Jadi beda, kerasa banget. Di Dayah juga tugasnya juga banyak tugas. Karena ngafal di Dayah. Naik ekbet lagi kan. Subuh ekbet lam. Nyan jak kula nyan ekbet lam, ulang terus kayak itulah. Kalau di kuliah ni lumayan, kalau Ikram lumayan fun. Oh ya, mungkin karena dia sudah terbiasa dengan karena udah keluar. Jakbet. Ya kan, ekbet, hafai, nyoje. Makanya mungkin itu pengaruh juga ya. Memang kalau dilihat kayak komunikasi lumayan oke karena sering ceramah ya. Sering kultum. Sering kultum. Bisa kita suruh kultum nih. Ya, intinya mungkin dua dunia yang berbeda ya. Jadi kalau ngelihat kampus bagi anak Dayah tuh kayak fine aja ya. Maksudnya ya tanggung jawabnya ternyata sama. Ya, sama. Oke. Coba bagi anak SMA mungkin yang agak beda ya, karena SMA lebih brutal kali ya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah brutal gitu. Kalau di kampus gimana kira-kira? Kalian ngerasa bisa brutal nggak? Kalau brutal gimana nih? Brutal. Merasa lebih bebas misalnya gitu. Kalau bebas, kalau dari waktu ya udah pasti bebas gitu kan. Cuman kalau misalnya bebas untuk menyuarakan aspirasi udah pasti iya, karena kan emang diwadahi itu sama ada organisasi, ada organisasi dari eksternal maupun internal gitu. Kalau misalnya emang punya kemauan ya bisa-bisa aja gitu menurut kita. Ikram. Kalau Ikram di kampus sama juga, ngerasa bebas di waktunya aja. Oh, di waktu. Oke. Kalau yang lain ribet ya? Ribet dengan tugas. Iya. Karena dikasih dosen. Ya satu, namanya juga kuliah kan. Semua pernah menjalani itu. Yang di sini juga kayak gitu. Tapi ketika udah kerja kayaknya enak kuliah ya. Oh coy, gimana? Enak ya. Belum mikir gaji ya. Mau ngapain ya? Oke, ya. Ini ke depan targetnya apa setelah ngambil jurusan ini? Mungkin kalau misalnya setelah wisuda gitu. Wisuda kalau misalnya emang memungkinkan untuk
ambil S2 atau pendidikan selanjutnya ambil gitu. Kalau mungkin ada beasiswa atau segala macam, kalau misalnya nggak ada ya kerja lah, cari kerja daftar lowongan kerja. Oke. Kalau sama gitu. Nggak ada yang mau jadi pengusaha gitu. Kan sekarang kan katanya student itu dididik menjadi pengusaha ya, harus memiliki jiwa entrepreneur ya. Ya, tapi itu tadi juga ya pengaruh tuh kalau di kampus kalian cuman kuliah pulang, kupu-kupu, cupu jadinya, walaupun nggak cupu ya. Karena organisasi habis itu interaksi kan penting ya, tapi memang nggak bisa dipaksa ya. Itu kan balik ke pribadi masing-masing ya, setiap orang kan punya cara yang berbeda gitu. Oke. Apa? Ke depan. Kalau Ikram. nggak boleh di skip, Bu. Nggak boleh di skip tuh. Kalau ke depannya terus kuliah juga di sini. Lanjut memantapkan diri di jurusan ini juga. Kalau habis kuliah S1 mungkin ada rencana kalau ada beasiswa juga. Oke. Kalau yang kalian lihat ya, ketika ini memang sih baru 2 semester memang agak susah mengukurnya. Apa sebenarnya yang paling berbeda yang kalian dapat ketika belajar di jurusan yang di awalnya yang ya jurusan inilah yang hal yang ternyata ketika kalian belajar selama 2 semester ternyata jauh sekali ya dari yang dibayangkan orang-orang. Mungkin bisa jadi pesan ke adik-adik gitu yang mau kuliah gitu, yang nggak tahu mau kemana, yang tersesat, mungkin bisa ngikutin jejak kalian yang tersesat. Kalau dari Ikram tentang MK-nya aja, tentang ajaran yang ada di jurusan ini, nggak hanya dibilang sama orang-orang nyusun buku, nggak gitu kan. Jadi banyak juga yang pelajari di jurusan ini. Oke. Sultan? Kalau Sultan mungkin nasihat untuk adik-adik ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak dapat jurusan apa yang kita mau tuh bukan masalah, karena ketika kita pilih jurusan ketika SMA kita tuh cuma tahu cover depannya aja dari jurusan tersebut, kita nggak tahu dalam tuh gimana. Jadi contoh kayak ilmu perpustakaan terbesit dari orang tuh cuman orang susun buku gitu. Orang nggak akan tahu kok misalnya di ilmu perpustakaan tuh ada orang-orang yang kerja di bagian webnya, di bagian manajemen bukunya, di bagian perencanaan kegiatan perpustakaan. Sebenarnya setiap jurusan di universitas tuh kompleks gitu. Jadi nggak bisa kita ukur dengan stigma yang ada di lingkungan sosial gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa salah jurusan itu coba pelajari lagi, dikenali lagi jurusannya. Iya, mungkin gini ya, cari tahu lebih dalam gitu. Karena ya memang mungkin kalau di sekolah dulu kan yang kita tahu tuh cuma 3. IPA, IPS, bahasa. Dan IPA pun ya pelajarannya kita tahu apa ya. Kemudian kalau IPS pun terbatas pada misalnya yang kayak geografi, sejarah ya. Kemudian kalau bahasa pun kan terbatas juga ya, yang dipelajari paling kuat bahasa Inggris ya. Ya mungkin kalau mau lebih explore, lebih tahu banyak hal, sebenarnya dalam hidup itu tidak ada yang salah. Mungkin kayak Sultan bilang tadi ya, kebetulan kita pinginnya ini, ternyata dapatnya yang ini. Itu juga mungkin ya takdir ilahi ya, yang kadang-kadang nggak bisa kita baca, tapi setelah kita jalani ternyata ini memang dunia kita ya. Oke. Terima kasih Sultan sama Ikram sudah berbagi ya selaku anak baru ya. Semoga yang anak-anak kuliah calon mahasiswi ya, atau mahasiswa yang mendengar ini dapat ilham. Intinya kalau salah jurusan nggak apa-apa, banyak yang survive ya, banyak yang selamat di tempat yang salah jurusan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.